Halo Sobat Jelata, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Di video kali ini kita akan membahas saham Ramayana ya, Ramayana Store yang legendaris itu ya, dengan kode ticker RALS ya, yang akan segera membagikan dividen jumbo nih ya, baru RUPS tanggal berapa ya? 24 kayaknya ya. Jadi dividen jumbo ya, sampai 8% lah kira-kira ya. Dan come date-nya masih agak lama, jadi masih banyak waktu untuk berpikir ya, mengejar dividen ini atau tidak gitu ya. Sekali lagi ini disclaimer dari saya hanya sekedar sharing info ya, tidak ada ajakan untuk membeli atau pun menjual. Teman-teman silahkan melakukan riset sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita ngomongin dividennya, kita kenalin dulu ya company-nya, perusahaannya. Karena tidak kenal maka tidak sayang ya. Oke, jadi Ramayana pasti sebenarnya tahu ya, Ramayana legendaris karena sudah didirikan sejak tahun 78 ya. Lalu IPO di tahun 96 ya. Ya, dia memang mengincar segmen pasar menengah dan bawah ya. Oke, ini usahanya ada pakaian, mainan, peralatan tulis, kebutuhan rumah tangga, dan juga supermarket. Per September 2022 itu ada 102 toko ya di seluruh Indonesia. Ini sekilas perjalanan RALS ya, gerai Ramayana pertama nih di Jalan Sabang nih ya, Sabang. Tahun 78, lalu tahun 83 dibuat PT ya, PT Ramayana Lestari Sentosa. Lalu tahun 88 gerai Ramayana pertama di luar Jakarta ya, tepatnya di Bandung. Tahun 89 memperluas lini bisnis ya, menghadirkan supermarket. Ternyata supermarket udah lama ya, dari tahun 89 ya. Oke, lalu tahun 96 listing ya di bursa kita ya. Lalu tahun 97 melebarkan sayap ke luar Pulau Jawa ya, tepatnya di Pulau Bali. Tahun 99 ya, wah lagi krismon tapi dia ekspansi nih ke Sumatera ya, di Lampung. Lalu tahun 2000 gerai pertama di Kalimantan, yaitu di Banjarmasin. 2002 di Pulau Sulawesi ya, di Ujung Pandang. Lalu 2010 ke Indonesia Timur nih ya, ke Papua nih. Tahun 2014 bekerja sama nih dengan Spar Internasional untuk membantu mengoperasikan bisnis supermarket Ramayana ya. Jadi mulai ada member card, loyalty program ya, dan sebagainya. Tahun 2016 ya, ya ini kayak permajaan gerai ya, di training lagi nih staff-staffnya. Lalu tahun 2017 meluncurkan konsep lifestyle mall ya di City Plaza Jatinegara. Jadi selain bisa belanja, ada juga makanan, F&B, dan juga ada entertainment ya. Oke, demikian sejarah singkat RALS yang sudah sangat panjang ya. Lalu sama seperti usaha-usaha retail lainnya di ketika pandemi COVID-19 tiarap semuanya ya. Ini saya ambil dari materi Public Expose tahun lalu ya. Jadi di tahun 2020 sampai bulan Juni 2022 perseroan tuh melakukan penutupan gerai ya, yang tidak produktif dan merugi ya. Tapi setelah itu dia buka 2 gerai baru ya, di Duri dan juga di Batu Raja. Ya, kemudian waktu itu ditutup berapa gerai gitu ya. Nah, saya cari infonya, penasaran juga kan saya. Kalau di berita ini ya, di berita di pertengahan 2021 tuh dibilang ada 13 toko yang ditutup ya. Di tahun 2020. Tahun 2021-nya sampai pertengahan 2021 tuh ada 6 toko ya. Jadi kira-kira ada 19 toko yang tutup ketika pandemi ya. Oke, setelah itu totalnya 102 toko ya. Sampai sekarang masih 102 gerai ya. Oke, berikut ini juga segmen usaha dari Ramayana ya, masih didominasi oleh department store-nya ya. 87,2%, supermarketnya hanya 12,8%. Nah, ini item-item ya yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Ternyata tuh ini pakaian ya, pakaian pria nih 42,1%, wanitanya 11,9%. Ini ya ternyata jauh ya. Berarti pria lebih suka ke Ramayana nih.
bisa 4 kalinya dari yang pakaian wanita ya. Oke, lalu pakaian anak tuh 9,4%, terus sisanya tuh tas, sepatu, dan aksesoris. Nah, untuk di supermarketnya itu sendiri tuh paling banyak ya makanan minuman ya 6%. Lalu ada produk fresh ya, mainan alat tulis, elektronik, dan sebagainya. Ini adalah kepemilikan komposisi saham di RALS ya, di mana Ramayana Makmur Sentosa memegang 55,88%. Lalu Pak Paulus ini ya, komisaris utamanya memegang 3,66%. Pak Agus Makmur direktur utama 2,68%. Nah, publik itu 26,21% ya. Lalu ada treasury stok ya, saham treasury 11,58 ya. Ini sebagian besar hasil buyback saham yang dilakukan oleh Ramayana sendiri ya. Nah, ini gerai-gerai yang dimiliki oleh Ramayana ya. Ada di Pulau Jawa pasti, ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua ya. Berarti di semua pulau sudah ada. Yang paling banyak di Jabodetabek ya, 40 outlet. Lalu di daerah-daerah Jawa lainnya 27 gerai. Lalu di luar Pulau Jawa berarti ada 35. Jadi total ada 102 gerai. Lalu ini kontribusi penjualannya bisa dilihat di sini. Jabodetabek 35,3%. Sisanya di Pulau Jawa itu 28 ya. Lalu di luar Jawa 36,7%. Lumayan juga di luar Pulau Jawa ya. Hampir lebih banyak sedikit dibandingkan yang di Jabodetabek. Oke, lalu ini SSG-nya ya. SSG itu apa? Ini ya, same store sales growth-nya yang di Jabodetabek lebih bagus ya growth-nya di tahun pertengahan 22 dibandingkan pertengahan 21. Oke, nah ini tadi yang saya bilang saham treasury-nya itu ya, hasil buyback yang dilakukan tahun 2021 sampai 2022 ya. Oke, lalu ketika mereka melakukan RUU PSLB ya, di 29 Agustus 2022 itu juga sudah disetujui ya, akan melakukan buyback lagi nih ya. Sebanyak-banyaknya 360 juta lembar atau 5% dari seluruh saham perseroan ya. Nah, itu akan dibeli bertahap hingga tanggal 28 Februari 2024. Ya. Nah, ini kalau perusahaan buyback saham ya biasanya nih ya, mungkin dia sangat yakin perusahaannya akan profitnya akan growth terus ya. Oke, jadi ingin memiliki saham lebih banyak gitu ya, dengan cara mengurangi saham yang ada di publik. Mungkin seperti itu ya. Kalau ada teman yang tahu alasan lain biasanya mau buyback tuh gara-gara apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian laporan keuangannya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Investor Jelata ini, yang sudah like. Untuk yang baru mampir di channel Investor Jelata ini, silahkan di subscribe dan klik loncengnya agar bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, khususnya di dunia saham maupun investasi. Oke, kita lanjut ke bagian laporan keuangannya ya. Ini revenue dan net profit dari tahun 2016 sampai 2022 ya. Bisa dilihat di sini di 2020 ya, growth revenue-nya minus ya. Jadi pendapatannya sangat-sangat jauh berkurang ya tahun 2020. Dan net income-nya juga itu bukan income nih, loss ya berarti ya. Kerugian ya. Di tahun 2020 itu rugi 138 miliar ya akibat pandemi. Tapi hanya 1 tahun ini, terus di tahun 2021 sudah mulai untung lagi ya. Langsung loncat menjadi 166 miliar profitnya. Di tahun 2022 loncat lagi ya, menjadi 352 miliar ya, alias naik 111% dibandingkan net profit di tahun 2021 ya. Tapi ini masih jauh lebih kecil ya, hampir hanya setengahnya dari net income di tahun 2019 ya. Oke. Jadi sebelum pandemi nih ya, dari 2016 dia naik terus ya. Pas udah growth-nya lagi bagus-bagus, kena pandemi ya. Tapi ini akan mulai rebound ya. Apakah mungkin dia akan balik lagi ya?
profitnya seperti tahun 2019? Ya mungkin saja ya, karena sekarang sudah ya udah kembali normal ya keadaan perekonomian di negara kita. Oke, kemudian ini per kuartal ya sampai dengan Q4 22. Nah, yang bisa dilihat di sini adalah biasanya penghasilan per kuartal itu yang paling besar itu di Q2 ya. Misalnya nih Q2 2021 itu lebih besar dibandingkan kuartal 3 dan kuartal 4 di tahun yang sama ya. Jauh banget ya. Begitupun di kuartal 2 tahun 2022 ya. 256 miliar, sedangkan di kuartal lainnya tuh jauh lebih kecil ya. Nah, ini mungkin karena di kuartal 2 ini ada Idul Fitri ya. Jadi tahun 2001, 2022, 2020 juga kan di bulan Mei ya. Tahun 2000 ya, di antara Mei dan April gitu. Jadi di kuartal 2 itu revenue-nya banyak ya. Meningkat tajam sehingga net income-nya juga yang paling banyak ya di kuartal 2 dibandingkan kuartal-kuartal lainnya. Nah, bagaimana di kuartal 1 2023 laporan keuangan juga sudah dilaporkan ya, di mana revenue-nya itu turun ya, turun sedikit dibandingkan kuartal 1 2022. Tapi net profitnya itu naik sedikit ya, yang tadinya 30 miliar menjadi 30,2 miliar. Nah, bisa dilihat di sini juga ya. Jadi kuartal 1 tuh ini di tahun 2022 kuartal 1 tuh hanya net profitnya 30 miliar. Lalu di kuartal keduanya dia langsung lonjak ya menjadi 286 miliar. Berarti net profit di kuartal 2-nya itu ya 250 miliar ya. Begitupun di tahun 2021 ya. Ini bahkan kuartal 1 2021 minus nih, loss, tapi di kuartal keduanya dia naik tajam ya. Jadi menarik nih. Menunggu laporan Q2-nya ya. Yang udah pasti sih kayaknya akan sangat jauh lebih besar dibandingkan 30 miliar ya. Oke. Nah, ini ya dividen come date-nya itu 5 Juni 2023 ya, dengan besaran dividen Rp50 dan harga saham terakhir di hari Kamis ini ditutup di harga Rp625, jadi dividen yield-nya 8% ya kalau Anda memiliki sahamnya di harga 625. Kalau punya harga lebih bawah lagi, lebih gede lah gitu ya. Dan RALS ini rutin ya membagikan dividen ya, kecuali di tahun 2021 ya, karena tahun 2020-nya kan dia loss ya, nggak ada profit ya, malah rugi ya, makanya absen ya. Nah, rata-rata ya dividen yieldnya bisa lihat di sini ya, 3%, 4 ya. Di antara 3 sampai 4,6 lah ya dividen yieldnya. Oke. Tapi kalau seperti tadi saya bilang ya, kalau teman-teman memiliki saham RALS ini di harga bawah ya, bukan di harga-harga dekat cum date-nya, itu pasti yieldnya akan bisa lebih besar ya. Oke, ini chart sampai hari Kamis 25 Mei ya. Di tanggal 24 nih pas diumumin akan bagi dividen, dia tuh naik ya di tanggal 24 ya. Hijau panjang ini ya. Tapi besoknya itu dia turun lagi ya. Walaupun volumenya lebih sedikit ya, beda dikit lah volumenya ya dibandingkan yang kemarin pas hijau. Nah, ini mungkin nggak tahu nih, nakut-nakutin atau gimana ya. Habis dinaikin langsung diturunin tajam lagi. Silakan teman-teman melakukan analisa ya, karena cum date-nya masih lama, 5 Juni. Apakah ingin membeli saham ini, nunggu di bawahnya lagi, atau langsung HK aja besok gitu ya. Silakan dipelajari dan dianalisa sendiri-sendiri. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam jelata.